Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1981, yang kala itu usiaku sekitar 12 tahun, tepatnya ketika Umar, keponakanku, akan lahir. Sedangkan kisah Paraji yang menjelma menjadi makhluk jadi-jadian sudah berkembang sedari tahun 70-an, waktu di mana orang melahirkan masih menggunakan jasa seorang dukun beranak. Selain itu, di masa tersebut masih marak ilmu hitam, ditambah lagi perkampungan yang gelap gulita karena belum ada pasokan listrik. Paraji. Mungkin sekitar jam 2 dini hari, aku dibangunkan emak. Bukan hanya dengan ucapannya saja, namun juga ditambah dengan menepak-nepak pipiku. Setelah membuka mata, aku langsung duduk menatap emak yang berdiri di samping tempat tidurku. Setelahnya barulah aku bertanya, mengapa aku dibangunkan, padahal belum saatnya sholat subuh. Rupanya, emak menyuruhku menemani Lek Wandi untuk memanggil Nyi Dasih. Dia adalah seorang paraji yang rumahnya berada di kampung sebelah. Rupa-rupanya, Bibi Siti akan melahirkan. Emak memberitahukan jika Bidan Yati sedang tidak di rumah, jadi harus menggunakan jasa paraji secepatnya. Mendengar jawaban emak begitu, walau mataku masih mengantuk, aku segera bangun. Aku menyambar jaket yang tergantung di dinding kamar. Akan kupakai sambil jalan keluar menuju rumah Bibi Siti. Tapi dengan cepat, emak mencegah dengan menarik tanganku. Setelah itu, dia memasangkan peniti di kaosku, lalu memasukkan seperti jahe ke kantung celana pendekku. Merasa penasaran, aku pun bertanya. Emak memberitahukan, jika yang ditaruh di kantung celana bukanlah jahe, tapi panglai. Sambil memakaikan jaket ke tubuhku, dengan wajah cemas dia berpesan, jikalau nanti di jalan ada sesuatu yang aneh atau menakutkan, disuruhnya aku untuk mengunyah panglai tersebut. Aku tidak tahu apa yang dimaksud oleh emak. Yang jelas, aku akan tetap menyimpan panglai tersebut. Berharap semua akan baik-baik saja. Setelah jaket dirasa rapi, disuruhnya aku agar segera berangkat karena Lek Wandi sudah menunggu. Aku tidak menjawabnya lagi dan bergegas keluar rumah dengan setengah berlari. Aku menuju rumah Bibi Siti bersamaan dengan Kripsi yang datang. Jarak antara rumahku dengan rumah Bibi Siti tidaklah jauh. Hanya terpaut 2 rumah saja, yakni rumah Pak Dekirno yang sedang tidak enak badan dan rumah Pak Desis yang merantau di ibu kota. Oleh karena itulah, aku yang tergolong masih anak-anak yang disuruh menemani untuk memanggil Nyi Paraji. Sedangkan Lek Wandi adalah putra sulung dari Pak Desis yang juga suami Bibi Siti. Setiba di rumah Bibi Siti, aku mendapati Lek Wandi berada di teras menungguku. Di sana dia memegang 2 buah payung yang sudah dibukanya. "Ayo toh, kamu duluan," ucap Lek Wandi sambil menyodorkan payung. Disusul kemudian menyorotkan lampu senter ke arah depan. Sebenarnya aku tidak perlu diterangi dengan senter, karena selama berjalan menyusuri kampung, aku sudah hafal betul setiap lubang dan liku jalanan. Bahkan di pematang sawah yang membentang lurus ke arah kampung sebelah, aku pun cekatan dalam melewatinya. Udara dingin mulai menyergap, dan telingaku mulai dipenuhi suara-suara binatang khas persawahan, terutama gegap gempita katak yang bersautan. "Toh, hujan sudah berhenti, payungnya dilipat saja biar langkahmu cepat," ucap Lek Wandi setelah hampir sampai di ujung kampung, yakni di penghujung persawahan. Terdengar dia menutup payung dan aku pun ikut berhenti menutup payung menuruti ucapannya. Sesaat kemudian, sampailah kami di kampung Nyi Dasih. Saat itu, Lek Wandi dengan langkah lebar ganti berjalan di depan, karena aku tidak tahu arah ke rumahnya Nyi Dasih. Aku pun mengikutinya dengan mempercepat langkah. Aku tetap berhati-hati,
karena jalanan licin sehabis hujan. Di tengah perjalanan yang baru melewati 2 rumah dan bertemu tanah kosong yang ditumbuhi kayu-kayu besar, kami berpapasan dengan Paraji yang dituju. Terlihat, perempuan parubaya datang sambil bertudung pelepah daun pisang. Penampilannya persis seperti Paraji yang lain, tapi dia membawa kantong yang terbuat dari kain lusuh. Menurut Lek Wandi, rumah Nyi Dase memang masih jauh dari tempat ia bertemu saat itu. Aku merasa aneh saat Nyi Dase tahu kalau kami tidak ke rumahnya. Pada akhirnya, kami pun langsung kembali. Nyi Paraji disuruh jalan duluan oleh Lek Wandi. Aku berada di tengah dan Lek Wandi paling belakang untuk menelangi jalan dengan menyorot senter. Sesampai di area persawahan, kulihat Nyi Paraji atau Nyi Dase jalan di pematang sangat tangkas seperti jalannya perempuan muda. Aku mulai merasa ada yang aneh saat kusadari suasana teramat sepi. Tidak ada satupun suara binatang yang kudengar. Bertambah merinding lagi ketika sesekali suara lolongan anjing bersautan dari kejauhan. Gerimis kembali datang, sedangkan bulu kuduku mulai meremang. Di perjalanan, tidak ada sepatah kata pun dari kami. Hanya suara gemericik air hujan yang menemani langkah cepat kami. Tapi anehnya, aku tidak mendengar langkah kaki Nyi Dase. Saat itulah aku melihat sekilas bayangan putih melayang di sebelah kiriku. Hampir saja aku terpeleset jatuh karenanya. Merasa ada yang tidak beres, aku pun teringat dengan pesan emak, bahwasanya kalau ada yang aneh, maka gigit dan kunyah. Seketika saja aku merogoh saku, meraih panglai, lalu aku menggigitnya sedikit. Di saat itu pula, langkah kakiku terhenti saat Nyi Dase melenguh. Badannya kulihat semoyongan seperti kesakitan. Kemudian membungkuk, menumpukan kedua tangan ke lututnya sambil menoleh ke arahku. Bersamaan dengan cahaya kilat yang menerangi wajahnya, jelas sekali kulihat matanya yang kelam. Semua bola matanya berwarna hitam, sama sekali tidak ada putihnya. Nyi, tidak apa-apa. Lek Wandi yang tadi ada di belakangku, tiba-tiba saja sudah ada di depanku, menuruni sawah yang baru ditandur. Nyi Paraji kemudian menjawab Lek Wandi yang penuh kekhawatiran. Nyi Paraji berkata kalau dia tidak apa-apa. Memang terkadang nafasnya bengek karena asma yang kambuh. Dia pun kembali bangkit dan melanjutkan perjalanan, walau tidak tangkas lagi seperti semula. Begitu juga dengan Lek Wandi yang menyuruhku berjalan. Dia sendiri tetap berada di paling belakang seperti semula. Aku langsung mengikuti Nyi Dase dan memasukkan kembali panglai ke dalam saku. Beberapa saat kemudian, kami pun sampai di rumah. Biasanya Paraji akan mengucapkan salam saat tidak masuk ke rumah yang akan melahirkan, agar makhluk-makhluk yang mengikutinya tidak ikut masuk. Tapi Nyi Paraji atau Nyi Dase tidak. Dia masuk begitu saja tanpa berucap salam. Lalu Nyi Paraji atau Nyi Dase menaruh gembolan kain lusuhnya di atas lemari kecil di ruangan tengah. Setelah itu, barulah masuk ke dalam untuk proses kelahiran Bibi Siti. Aku dan Lek Wandi mendekat pada emak yang baru keluar kamar. Kami tidak sempat ngobrol, karena dalam hitungan menit terdengar tangisan bayi yang dilahirkan dengan selamat. Suara tangisan bayi yang memecah kesunyian malam itu diiringi Lek Wandi yang ikut menangis bahagia karena telah menjadi seorang ayah. Dia pun masuk kamar untuk melihat istri dan bayinya. Setelah itu, Nyi Paraji atau Nyi Dase minta izin untuk memandikan dan mengurus tali ari-ari si bayi ke dapur. Lek Wandi mencium kening sang istri, lalu menghiburnya. Disusul kemudian emak dan Bude Isnah yang ikut masuk ke dalam. Semua baru menyadari ada yang tidak beres saat aku bertanya, kenapa Nyi Dase memandikan bayi lama sekali? Emak kemudian bertanya, apakah ada sesuatu yang aneh yang kutemui tadi? Dengan gamblang, aku pun menceritakan apa yang kualami. Selain itu, aku juga memberitahu bahwa kami tidak sampai ke rumah Nyi Dase,
karena kami sudah bertemu berpapasan di penghujung kampung. Mendengar penjelasanku, segera emak pergi ke dapur untuk melihat Paraji itu. Sesampainya di pintu dapur, alangkah terkejutnya emak ketika mendapati Nyi Dase sedang memakan tali ari-ari yang ia bawa. Tampak sangat lahap dengan mulut dan gigi yang penuh darah. Saat semua menyusul, emak menyuruh agar semua diam dan tetap tenang. Dia tidak ingin jika bayi yang juga keponakannya tidak terselamatkan. Emak bergegas kembali dan menyembunyikan kantong lusuh yang tadi dibawa oleh si Paraji. Mungkin emak tahu apa yang diperbuat jika mengalami kejadian itu. Setelahnya, emak mengambil balok kayu yang dipakai untuk menyanggah pintu, lalu pergi ke dapur. Ternyata tali ari-ari sudah hampir habis, dan matanya Paraji beralih ke bayi yang tepat berada di sampingnya. Dengan membaca sebuah amalan, emak segera menyusul kemudian memukul Paraji itu hingga terjungkal. Semua yang ada di sana terkejut bukan kepalang tatkala melihatnya Paraji berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Badannya berwujud nenek peyot, berkulit hitam dengan rambut acak-acakan. Sedangkan wajahnya keriput menyeramkan, dengan mulut yang menyeringai menampakkan gigi runcing. Matanya hitam gelap, membuat siapa saja ketakutan jika menatapnya. Setengah berteriak, Nyi Paraji atau Nyi Dase membawa bayi melesat menuju lemari kecil di mana dia menyimpan kantong lusuhnya. Menyadari kantongnya hilang, seketika dia menjadi lemas. Dan emak yang tidak henti membaca sebuah amalan terus memukuli Nyi Paraji. Setelah bayi berhasil didapatkan, emak mengembalikan kantong lusuh milik Nyi Paraji. Entah kenapa, emak membiarkan sosok yang berbahaya itu pergi begitu saja. Semua berharap makhluk tak kasat mata itu seharusnya dibinasakan saja, agar tidak mencari korban yang lain. Rupanya, emak memiliki pandangan lain. Dia menyuruh untuk mengurus bayi dan membersihkan darah yang berceceran berbau anyir. Setelahnya, barulah dia akan menjelaskan. Di keesokan hari, emak menceritakan kejadian semalam pada semua, termasuk aku yang tidak bersekolah hari itu. Sebelumnya, emak sudah memiliki firasat tidak baik tentang hari kelahiran keponakannya. Oleh sebab itu dia membekali aku dengan panglai saat menjemput Paraji Nyi Dase. Panglai tersebut adalah kelemahan sosok jadi-jadian yang memang sudah ada sejak dulu. Setelah membekali aku, kemudian emak menebar pagar gaib pada 4 penjuru lahan. Oleh sebab itulah, sosok Nyi Paraji jadi-jadian tidak bisa membawa ari-ari juga bayi keluar dari rumah. Sehingga dia sedang di puncak dan memakan ari-ari, maka dia bisa diketahui. Emak paham akan hal itu, karena ternyata neneknya atau nenek buyutku juga seorang Paraji. Dari nenek itulah, emak tahu kejadian mistis tentang kelahiran. Sedangkan tentang dibiarkannya sosok itu pergi, emak menjelaskan tentang bahayanya jika harus dibinasakan. Sebenarnya emak juga tahu bagaimana cara memusnahkan sosok tersebut. Tapi pesan yang diberikan oleh neneknya, akan ada kesialan yang juga menyangkut saudara sedarah. Pasalnya sosok itu akan mengutuk, dan kutukan itu akan menjadi nasib buruk, yakni tentang matinya bayi sebagai generasi penerus. Bukan keturunan dari mak saja, tapi dari semua saudara kandungnya juga terdampak. Hal itu pun akan memutus silsilah kehidupan. Dari situlah emak tidak membinasakan sosok Paraji jadi-jadian itu. Sedangkan tujuan utama dari Paraji tersebut adalah keabadian. Siapapun yang bersekutu dengannya akan awet muda dan diyakini terhindar dari kematian. Biasanya, kehidupannya tidak di satu tempat saja, namun dia akan berpindah atau boyong ke tempat lain jika usianya sudah lanjut. Di tempat baru itu pun ia menjelma menjadi muda lagi. Dan masih menurut emak, jika sudah kepergok seperti apa yang terjadi semalam, maka sosok itu tidak akan lagi bisa melanjutkan ilmunya. Dia akan renta dan akan mati. Di akhir penuturan emak berpesan pada semua,
agar jika menjemput seorang paraji, maka harus dipastikan sampai ke rumahnya. Jika bertemu di jalan, kemungkinan besarnya adalah sosok jelmaan yang mengancam. Memang kematian adalah menjadi satu kepastian bagi makhluk hidup. Tapi pada kenyataannya, tipu daya setan mampu bersandar pada otak manusia. Sejak zaman dulu hingga sekarang pun, masih ada yang meyakini tentang ilmu keabadian, yang semua adalah bujuk rayu setan untuk menyekutukan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana. Anda